Salam Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan. Kembali kita ketemu dalam program Berkat Pagi. Biar renungan firman Tuhan terus menguatkan kita dan terus mengalir dalam kehidupan kita. Mari kita buka dalam 2 Korintus pasal 12 ayat yang ke-7. Sekali lagi, 2 Korintus pasal 12 ayat yang ke-7. Beginilah firman Tuhan, dan supaya aku jangan meninggikan diri karena penyataan-penyataan yang luar biasa itu, maka aku diberi suatu duri di dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis untuk menggocok aku, supaya aku jangan meninggikan diri. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ayat ini berbicara tentang kerendahan hati dan penderitaan yang diizinkan Tuhan untuk menjaga Paulus tetap berendah hati meskipun ia telah menerima banyak penyataan ilahi dalam hidupnya. Rasul Paulus menjelaskan bahwa untuk mencegahnya menjadi sombong karena pengalaman rohani luar biasa atau seperti penglihatan wahyu, Tuhan mengizinkan duri di dalam daging sebagai bentuk penderitaan yang membuatnya tetap rendah hati dan berguna atau bergantung pada Tuhan untuk menunjukkan bahwa kelemahan manusia bisa menjadi sarana bagi Allah untuk menyatakan kuasanya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ayat ini selalu mengingatkan kita waktu Paulus di dalam hidupnya melihat suatu penyataan-penyataan ilahi, tetapi Tuhan mengizinkan suatu duri dalam kehidupannya. Dia memberikan suatu cobaan dalam hidup Paulus sebagai bentuk penderitaan atau suatu cobaan dalam kehidupannya. Karena kenapa? Paulus telah melihat penyataan-penyataan ilahi dalam kehidupannya, tetapi Tuhan memberikan suatu cobaan dalam kehidupannya. Biar kenapa? Biar Paulus tetap rendah hati, tidak pernah meninggikan diri, tetap dalam kerendahan hatinya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ayat firman Tuhan pagi ini mengatakan, dan supaya aku jangan meninggikan diri karena penyataan-penyataan yang luar biasa itu, maka aku diberikan suatu duri di dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis untuk menggocok aku, supaya aku jangan meninggikan diri. Tuhan memberikan suatu atau utusan iblis untuk menggocok hati Paulus. Supaya kenapa? Supaya ia tidak pernah meninggikan diri, karena sudah melihat suatu penyataan-penyataan ilahi dalam kehidupannya. Tuhan memberikan suatu cobaan dalam kehidupannya, suatu ujian dalam kehidupannya, biar hati Paulus tetap ada dalam kerendahan hati. Bukan karena Paulus sudah melihat suatu penyataan dalam kehidupannya, bukan karena Paulus sudah melihat suatu ilahi dalam kehidupannya, tetapi Paulus selalu merendahkan hati, selalu rendah. Dia tidak pernah memiliki atau menyombongkan diri dalam kehidupannya, karena dia tahu tidak ada artinya dalam hidupnya kalau dia menyombongkan diri, kalau dia meninggikan diri. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, inilah suatu contoh dalam kehidupan kita. Paulus, mungkin saat-saat ini dalam kehidupan kita sering menyombongkan diri,
Kita sering mementingkan diri sendiri, meninggikan diri sendiri. Tetapi yang kita harus buat dalam kehidupan kita, kita harus rendah. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, firman Tuhan pagi hari ini terus mengingatkan kita, karena firman Tuhan selalu menjadi penolong dalam kehidupan kita, selalu menjadi jalan dalam kehidupan kita, kekuatan dalam kehidupan kita. Apa yang kita ambil di dalam ayat tersebut, yaitu merendahkan diri. Makna bagi kita, terkadang ketika kita diberi berkat besar, talenta atau pengalaman rohani mendalam, kita bisa tergoda merasa lebih rohani dari orang lain. Tuhan ingin kita tetap berendah hati dan menyadari bahwa semua itu adalah anugerah, bukan hasil usaha kita. Kita harus sadar bahwa di dalam kehidupan kita, terkadang kita menyembuhkan diri. Apa talenta atau pengalaman rohani yang sudah kita miliki, kadang kita meninggikan diri, kadang kita menyembuhkan diri, tetapi kita tidak merasa di dalam kehidupan kita itu yang kita miliki itu bukan dari diri kita sendiri, bukan dari usaha kita sendiri, semuanya karena Tuhan. Semuanya karena kebaikan Tuhan, kasih Tuhan. Duri ini adalah simbol penderitaan atau kelemahan yang terus mengganggu Paulus. Tuhan memberi artinya, penderitaan ini bukan tanpa tujuan, tapi sebagai alat pembentukan rohani. Biar rohani kita terus terbentuk. Biar rohani kita terus menjadi lebih baik lagi. Jauhkanlah kesombongan dalam kehidupan. Jauhkanlah keangkuhan diri, meninggikan diri. Kadang Tuhan mengizinkan kelemahan atau penderitaan dalam hidup kita, bukan karena Dia tidak mengasihi kita, tetapi justru karena Ia ingin membentuk karakter kita agar semakin bergantung kepadanya. Kadang Tuhan mengizinkan kelemahan atau penderitaan. Biar kenapa? Biar di dalam kehidupan kita Tuhan memberi atau membentuk suatu sifat karakter pribadi kita. Biar terbentuk. Biar di dalam kehidupan kita tidak ada kesombongan. Tapi saya percaya firman Tuhan pada pagi hari ini terus mengingatkan kita, Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan. Apapun di dalam kehidupan kita saat-saat ini, kita harus menjauhkan sifat keegoisan, sifat yang tidak baik, karakter perbuatan. Kita harus menjauhkan itu dalam kehidupan kita. Kita tetap berdoa kepada Tuhan. Kita tidak bisa melepaskan itu dalam kehidupan kita, tetapi hanya Tuhan yang bisa melepaskan itu, menjauhkan itu dalam kehidupan kita. Di dalam kehidupan kita, kita harus mengandalkan Tuhan. Sebab Tuhan adalah satu kekuatan dalam kehidupan kita. Adalah Tuhan suatu jalan dalam kehidupan kita. Biar firman pagi yang selalu mengingatkan kita,
Tapi saya percaya firman Tuhan terus mengalir dalam kehidupan kita. Immanuel, Allah beserta kita. Kami perlu Kau Tuhan.